Ingat nggak? Waktu PDI Perjuangan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka di 2024 pada waktu Lebaran kemarin. Prabowo pun dengan sigap datang ke Jokowi dengan alasan silaturahmi Lebaran dan bertemu dengan seluruh anggota keluarga Jokowi. Ini cara tim sukses Prabowo untuk memecah Jokowi dengan PDI Perjuangan dengan memanfaatkan momentum silaturahmi Lebaran. Bahkan kabarnya ya, di acara silaturahmi itu Prabowo menawarkan banyak hal kepada Jokowi supaya presiden mau mengendorse Prabowo sebagai calon presiden di 2024 nanti. Dan salah satu yang ditawarkan Prabowo, kabarnya lagi nih, adalah Gibran, anak Jokowi, menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Jokowi kabarnya menolak. Karena dia ingin Gibran tidak menjadi pemimpin karbitan yang tiba-tiba menjulang masuk ke posisi calon wakil presiden tanpa melalui proses jadi kepala daerah untuk menimba banyak pengalaman. Tapi Prabowo nggak menyerah. Dia langsung mendatangi Gibran untuk menawarkan langsung posisi calon wakil presiden itu. Tapi Prabowo nggak menyerah. Dia langsung mendatangi Gibran untuk menawarkan langsung posisi calon wakil presiden itu. Tentu ada syarat yang nggak bisa dilanggar oleh Gibran, bahwa calon presiden menurut Undang-Undang Pemilu harus berusia minimal 40 tahun. Sedangkan Gibran sendiri itu baru berusia 35 tahun. Tapi jangan khawatir, dua orang kader Gerindra yang jadi kepala daerah sudah siap menggugat Mahkamah Konstitusi supaya batas usia capres dan cawapres diturunkan supaya Gibran bisa jadi kandidat calon wakil presidennya Prabowo. Jelas bahwa Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo murni adalah keinginan Bapak Prabowo Subianto. Bukan Presiden Jokowi yang mendorong paksa sandingkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Prabowo Subianto. Itu adalah fitnah paling keji yang telah dihembuskan oleh pihak PDIP terhadap Presiden Jokowi. Bukan Presiden Jokowi yang menginginkan anaknya mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Bukan Presiden Jokowi yang mendorong Gibran Rakabuming Raka mendampingi Bapak Prabowo Subianto dengan niat membangun dinasti politik. Bukan Presiden Jokowi yang dikuasai nafsu nepotisme, kemudian menyandingkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Prabowo Subianto. Tidak begitu. Jarang, bahkan nyaris tidak saya temukan Bapak Prabowo Subianto menjadi objek sorotan dan kritikan karena mengambil Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya. Ini semestinya menjadi tanda tanya kita bersama. Kan yang meminta Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto adalah Bapak Prabowo sendiri. Denny Siregar pun pernah menarasikan ini. Yang memintanya adalah Bapak Prabowo sendiri. Presiden Jokowi menolak lamaran atau permintaan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadikan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya. Tetapi Bapak Prabowo-nya ngotot. Mati-matian Gibran Rakabuming Raka harus menjadi cawapres pendampingnya. Menjadi pertanyaan adalah kenapa Bapak Prabowo Subianto jarang bahkan hampir tidak pernah menjadi objek sorotan, menjadi objek kritikan, menjadi objek cercaan dan hujatan. Karena dia yang mau, dia yang maksa, dia yang ngotot. Presiden Jokowi yang terus-terusan menjadi objek cercaan bahkan hinaan, objek hujatan, objek sorotan dan kritikan. Mas Gibran Rakabuming Raka yang terus-menerus menjadi objek cercaan bahkan hinaan, objek hujatan, objek sorotan dan kritikan. Disinilah menurut saya Mas Gibran Rakabuming Raka merupakan korban tabrak lari. Begitu juga Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan diambilnya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo. Tetapi opini yang dimainkan secara masif seolah-olah Presiden Jokowi
yang memaksa pasangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Prabowo. Opini ini kemudian dikembangkan dengan mengisukan Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Kemudian terus dikembangkan bahwa Presiden Jokowi sedang melakukan nepotisme. Padahal sangat jelas Presiden Jokowi tidak menyetujui. Presiden Jokowi tidak merestui Mas Gibran Rakabuming Raka. Presiden Jokowi bahkan beberapa kali secara tegas menolak maksud hati Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, kali ini saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya pada hakikatnya tidak penting gitu ya. Tetapi saya berprinsip bahwa sesuatu yang tidak penting akan menjadi sangat penting ketika terjadi pemutarbalikan fakta di dalamnya. Sehingga hal yang tidak penting menjadi sangat penting untuk dibahas. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah Gibran Rakabuming Raka sebenar-benarnya merupakan korban tabrak lari dari peristiwa pemilu 2024. Apa yang saya maksudkan dengan istilah korban tabrak lari? Jadi kita lihat sepanjang masa kampanye jelang Pilpres 2024 hingga momen Pilpres 2024 bahkan hingga saat ini, ya kan? Kemarin sudah ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi seperti yang kita tahu bersama bahwa permohonan 01 dan 03 terhadap KPU sebagai termohonnya dan kubu 02 Prabowo Gibran sebagai pihak terkaitnya secara keseluruhannya itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi belakangan ada pula upaya untuk menggugatnya lagi di PT UN Jakarta, ya kan? Tetapi menurut saya kita bisa memprediksi seperti apa hasil akhirnya, bahwa PT UN akan menolak juga gitu ya permohonan yang diajukan baik itu kubu 01 maupun 03. Saya nggak tahu kalau di MK kemarin itu ada 01 dan 03, ya kan? Entah di PT UN ini 01 akan ikut-ikutan juga atau kemudian ada ancang-ancang untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Nggak tahulah ya. Intinya bahwa saya memprediksi seperti apapun dalil-dalil gugatan mereka, seperti apapun permohonan yang mereka ajukan akan ditolak. Dan Prabowo Gibran akan dilantik pada waktunya sesuai aturan. Ya kan? Nah, kalau kita melihat, kita mencermati, mengamati situasi kampanye jelang Pilpres 2024 bahkan hingga saat ini, yang selalu menjadi objek sorotan, yang selalu menjadi objek kritikan bahkan cercaan adalah pertama Presiden Jokowi dan yang kedua adalah Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang diambil atau dipinang oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai cawapres pendampingnya, kan seperti itu. Jarang bahkan nyaris tidak saya temukan Bapak Prabowo Subianto menjadi objek sorotan dan kritikan karena mengambil Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya. Ini semestinya menjadi tanda tanya kita bersama. Kan yang meminta Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto adalah Bapak Prabowo sendiri. Denny Siregar pun pernah menarasikan ini. Iya kan? Yang memintanya adalah Bapak Prabowo sendiri. Dan kalau kita telisi kembali narasi video Denny Siregar ketika mengopinikan hal ini, beliau menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa beberapa kali diminta oleh Bapak Prabowo, ditolak oleh Presiden Jokowi. Alasannya jelas, Presiden Jokowi tegak lurus kepada konstitusi dan menurut aturan yang sudah diundangkan. Mas Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi syarat secara usia. Mengingat usia capres-cawapres yang sudah ditetapkan oleh aturan undang-undang kita
adalah 40 tahun. Sementara Mas Gibran Rakabuming Raka ketika mendaftar baru berusia 35 tahun. Kan seperti itu. Itu adalah alasan utama Presiden Jokowi menolak lamaran atau permintaan Bapak Prabowo Subianto untuk menjadikan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya. Tetapi Bapak Prabowo-nya ngotot. Mati-matian Gibran Rakabuming Raka harus menjadi cawapres pendampingnya. Menjadi pertanyaan adalah kenapa Bapak Prabowo Subianto jarang bahkan hampir tidak pernah menjadi objek sorotan, menjadi objek kritikan, menjadi objek cercaan dan hujatan terkait diambilnya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendampingnya. Saya pikir yang perlu dan semestinya menjadi objek sorotan, objek kritikan, objek cercaan bahkan hujatan adalah Bapak Prabowo. Karena dia yang mau, dia yang maksa, dia yang ngotot. Presiden Jokowi yang terus-terusan menjadi objek cercaan bahkan hinaan, objek hujatan, objek sorotan dan kritikan. Mas Gibran Rakabuming Raka yang terus-menerus menjadi objek cercaan bahkan hinaan, objek hujatan, objek sorotan dan kritikan. Disinilah menurut saya Mas Gibran Rakabuming Raka merupakan korban tabrak lari. Begitu juga Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan diambilnya Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo. Tetapi opini yang dimainkan secara masif seolah-olah Presiden Jokowi yang memaksa pasangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Prabowo. Opini ini kemudian dikembangkan dengan mengisukan Presiden Jokowi membangun dinasti politik. Kemudian terus dikembangkan bahwa Presiden Jokowi sedang melakukan nepotisme. Padahal sangat jelas Presiden Jokowi tidak menyetujui. Presiden Jokowi tidak merestui Mas Gibran Rakabuming Raka. Presiden Jokowi bahkan beberapa kali secara tegas menolak maksud hati Bapak Prabowo Subianto. Mas Gibran Rakabuming Raka sebenarnya dipersiapkan untuk maju dalam perhelatan pemilihan gubernur DKI. Tahu dari mana? Saya salah satu relawan yang ikut terlibat dalam membranding Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian dipersiapkan maju dalam perhelatan Pilgub DKI sejak tahun 2022 yang lalu. Saya salah satu relawan yang ikut nge-branding Mas Gibran, dan saya tahu persis Mas Gibran itu dipersiapkan untuk maju dalam perhelatan Pilgub DKI, bukan maju sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo dalam perhelatan Pilpres. Saya pernah mengungkap bahwa cawapres Prabowo Subianto yang sebenar-benarnya yang direstui dan dipersiapkan mungkin ya bolehlah dikatakan seperti itu. Apapun itu momen Pilpres sudah lalu kan, ya kan? Kita hanya sedang flashback dan beropini dengan niat hati meluruskan kesan yang terjadi belakangan kan seperti itu. Saya pernah mengungkap ini bahwa sosok cawapres yang betul-betul direstui oleh Presiden Jokowi untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto berinisial E. Sengaja saya tidak menambahkan T, ya kan? Karena kalau saya katakan berinisial ET, mudah sekali ditebak. Oh, ini maksudnya adalah Pak Erick Thohir, ya kan? Jadi saya waktu itu tidak menyertakan huruf T dalam inisial yang saya ungkap. Jadi sosok cawapres yang betul-betul direstui atau bahkan juga dipersiapkan untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto adalah Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir inilah yang direstui oleh Presiden Jokowi menjadi pendamping Bapak Prabowo Subianto di perhelatan pemilu Pilpres 2024. Lalu siapa yang kemudian menciptakan situasi sehingga Gibran Rakabuming Raka ini terpaksa? Saya katakan terpaksa karena memang situasinya memaksa. Karena terus-terusan digempur dengan segala isu yang berbasis fitnah. Situasi itulah yang kemudian memaksa Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo.
Sekiranya dari kubu PDIP, terutama Hasto Kristianto, tidak terus-terusan menggempur Presiden Jokowi dengan isu-isu provokatif, dengan fitnah-fitnah keji, tentu saja Mas Gibran Rakabuming Raka batal. Karena saya sudah berkali-kali mengungkap ini, bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka itu hanya sedang di-branding untuk maju dalam perhelatan Pilgub DKI. Nah, isu bahwa Gibran Rakabuming Raka akan maju sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo Subianto merupakan bagian dari branding, bagian dari katakanlah pencitraan, mencitrakan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian dianggap layak untuk maju dalam perhelatan Pilgub DKI. Begitu. Mas Gibran Rakabuming Raka sejak awal tidak betul-betul dipersiapkan sebagai cawapres pendamping Bapak Prabowo. Saya pikir ini jelas bahwa Mas Gibran Rakabuming Raka sebenar-benarnya merupakan korban tabrak lari. Karena niat Presiden Jokowi itu menyandingkan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo. Usulan ini sudah diutarakan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ceritanya seperti apa? Ini menarik untuk diulas. Jadi Presiden Jokowi punya satu niat bahwa momen pemilu Pilpres 2024 tidak sekedar menjadi ajang perhelatan politik, tidak sekedar menjadi ajang pertarungan Pilpres. Presiden Jokowi berniat bahwa momen pemilu 2024 menjadi ajang rekonsiliasi para tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia. Dimana kalau kita menelisik ke belakang, ada peristiwa demi peristiwa pengkhianatan yang telah dilalui oleh tokoh-tokoh besar bangsa ini. Bapak SBY mengkhianati Ibu Megawati. Kemudian Ibu Megawati mengkhianati Bapak Prabowo. Kemudian Presiden Jokowi pun awalnya mengkhianati Bapak Prabowo. Pengkhianatan seperti apa Presiden Jokowi terhadap Bapak Prabowo? Karena salah satu tokoh bangsa yang berjuang mati-matian menjadikan Insinyur Haji Joko Widodo Gubernur DKI adalah Prabowo Subianto. Dan ketika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Insinyur Haji Joko Widodo berjanji kepada Bapak Prabowo Subianto bahwa di momen Pilpres 2014, Insinyur Haji Joko Widodo akan all out, akan berjuang memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Naas menjelang Pilpres 2014, Insinyur Haji Joko Widodo malah diorbitkan oleh Ibu Megawati untuk maju sebagai salah satu kandidat calon presiden yang rivalnya tidak lain Prabowo Subianto. Ini tentu saja menjadi dilema. Jadi persoalan Pilpres 2014, Insinyur Haji Joko Widodo kala itu berada di suatu posisi yang dilematis. Presiden Jokowi tidak serta-merta menerima usulan Ibu Megawati untuk maju. Ya, ini juga sekaligus menjadi klarifikasi bahwa Presiden Jokowi itu dicitrakan sebagai sosok yang ambisi kekuasaan. Presiden Jokowi yang minta untuk direkomendasikan sebagai kandidat capres. Itu semua adalah fitnah-fitnah keji yang telah dibangun untuk menjelek burukan Insinyur Haji Joko Widodo. Presiden Jokowi sudah berjanji kepada masyarakat Jakarta bahwa 5 tahun ke depan dia akan mengabdi sebagai gubernur untuk benah-benah kota Jakarta. Tapi jelang Pilpres 2014, Insinyur Haji Joko Widodo ini malah diorbitkan oleh Ibu Megawati, ditolak. Ingat ya, Presiden Jokowi ketika diorbitkan untuk maju sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati dan usulan tersebut atau permintaan tersebut ditolak oleh Presiden Jokowi. Sehingga Ibu Megawati harus meminta berkali-kali terhadap Insinyur Haji Joko Widodo. Dan pada akhirnya Bapak Jokowi menerima dengan syarat kalau saya dipilih oleh rakyat menjadi pemimpin bangsa ini, saya tidak mau disetir-setir oleh partai PDIP.
Akhirnya terjadilah kesepakatan dan Insinyur Haji Joko Widodo menjadi kandidat Capres 2014 berhadapan dengan Bapak Prabowo Subianto dan menang. Kemudian 2019 juga menang. Jadi momen Pilpres 2014 ada terjadi dua pengkhianatan secara berbarengan. Pengkhianatan Ibu Megawati terhadap Bapak Prabowo sekaligus pengkhianatan Insinyur Haji Joko Widodo terhadap Bapak Prabowo Subianto. Merujuk kepada satu, perjanjian batu tulis antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Prabowo Subianto, dan janji Insinyur Haji Joko Widodo terhadap Bapak Prabowo Subianto. Tapi rupa-rupanya Presiden Jokowi punya niat yang tulus dalam hati untuk tidak membuat hubungan persahabatan beliau dengan Bapak Prabowo Subianto itu menjadi retak. Niat tulus Presiden Jokowi itu kemudian dibuktikan setelah Pilpres 2019. Usai Pilpres itu, Presiden Jokowi kemudian mengambil langkah politik yang sangat mengagumkan bagi kami sebagai rakyat, di mana rival musuh bebuyutan politiknya dibujuk untuk ikut dalam pemerintahan Presiden Jokowi untuk sama-sama membangun bangsa Indonesia. Jadi merujuk kepada peristiwa demi peristiwa, pengkhianatan demi pengkhianatan politik. Presiden Jokowi kepengen agar momen pemilu 2024 tidak sekedar menjadi ajang perhelatan politik, tidak sekedar menjadi ajang pertarungan pilpres, tetapi juga menjadi ajang rekonsiliasi para tokoh besar bangsa Indonesia untuk kemudian sehati, sejiwa, sevisi dan semisi membangun bangsa Indonesia menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi demi kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu sebenarnya niat Presiden Jokowi, memasang sandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi ada rekonsiliasi antara Bapak SBY, ada maaf-maafan antara Pak SBY dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, ada rekonsiliasi maaf-maafan antara Ibu Megawati dan Bapak Prabowo Subianto, ada maaf-maafan rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto. Kemudian kalau kita mundur lebih jauh ke belakang, kita juga belum melupakan pengkhianatan Ibu Megawati dan Pak Amin Rais terhadap almarhum Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Jadi itu semua mau dipersatukan oleh Presiden Jokowi di momen pemilu 2024. Niat hati yang begitu tulus dan murni, niat hati yang begitu mulia oleh Presiden Jokowi ini ditolak mentah-mentah oleh Ibu Megawati Soekarno Putri karena ego politiknya. Padahal kalau kita jujur melihat situasi dan kondisi momen Pilpres 2014 dan 2019, Partai PDIP meraih pucuk sistem kekuasaan negeri ini bukan karena Partai PDIP sudah begitu indah di mata rakyat. Partai PDIP meraih pucuk sistem kekuasaan negeri ini karena rakyat Indonesia menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo. Jadi saya tahu persis di akar rumput, simpatisan Demokrat juga terpaksa mencoblos PDIP karena ingin Jokowi. Simpatisan Perindo juga terpaksa mencoblos PDIP karena ingin Jokowi. Simpatisan PKB, simpatisan PAN, simpatisan P3, simpatisan Golkar, dan lain-lain terpaksa mencoblos Partai PDIP pada momen pemilu 2014 dan 2019 karena satu hal, menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo yang menang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi yang diinginkan dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Partai PDIP yang merasa primadona. Disinilah letak masalahnya. Jadi partai PDIP ini kegeeran. Sudah begitu disukai dan dicintai rakyat. No, tidak begitu. Saya beberapa kali mengirimkan pesan. Saya katakan, ingat, partai PDIP saat ini berada di posisi pucuk sistem kekuasaan.
tapi belum menduduki posisi partai yang dicintai rakyat. Momen pemilu 2024 akan menjadi ajang pembuktian apakah partai PDIP akan naik level menduduki posisi partai yang dicintai rakyat atau justru jatuh dan ambruk. Kalau PDIP bijaksana, maka dia akan naik level dari posisi partai berkuasa, partai yang menduduki pucuk sistem kekuasaan, menduduki posisi baru yang lebih tinggi, yaitu partai yang dicintai rakyat. Tapi kalau PDIP tidak bijaksana, maka akan terjungkal, jatuh, ambruk, dan terpuruk. Dan kenyataan memang terjadinya seperti itu. Jelas bahwa Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Bapak Prabowo murni adalah keinginan Bapak Prabowo Subianto. Bukan Presiden Jokowi yang mendorong paksa sandingkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Prabowo Subianto. Itu adalah fitnah paling keji yang telah dihembuskan oleh pihak PDIP terhadap Presiden Jokowi. Bukan Presiden Jokowi yang menginginkan anaknya mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Bukan Presiden Jokowi yang mendorong Gibran Rakabuming Raka mendampingi Bapak Prabowo Subianto dengan niat membangun dinasti politik. Bukan Presiden Jokowi yang dikuasai nafsu, nepotisme, kemudian menyandingkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Prabowo Subianto. Tidak begitu. Calon pendamping Bapak Prabowo Subianto yang sebenar-benarnya, yang juga direstui oleh Presiden Jokowi, adalah Pak Erick Thohir. Bukan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mas Gibran Rakabuming Raka sedang di-branding, dipersiapkan untuk maju dalam perhelatan Pilgub DKI. Tetapi Bapak Prabowo Subianto yang ngotot memaksa Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendampingnya. Jadi kalau hari ini ada yang harus menjadi objek sorotan kita, cercaan, kritikan Bapak Prabowo Subianto, bukan Mas Gibran Rakabuming Raka, bukan pula Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang Presiden Jokowi niatkan adalah rekonsiliasi besar-besaran antara para tokoh besar bangsa Indonesia, Pak SBY, Ibu Megawati, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Jokowi, dan Bapak Prabowo Subianto. Ini yang diniatkan oleh Presiden Jokowi. Sayang sekali, niat tulus dan murni, niat yang begitu mulia tersebut ditolak mentah-mentah oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Di sesi video berikutnya saya akan mengulas topik yang juga seru. Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau diibaratkan semacam mitologi Yunani kuno, merupakan anak dewa. Sehingga pada momen pemilu, khususnya Pilpres 2024, Presiden Jokowi telah merubah ramalan Jawa. Seperti mitologi Yunani kuno, Presiden Jokowi itu seperti anak dewa yang punya kemampuan khusus, punya kemampuan spesial untuk mengacak-acak takdir suatu bangsa, untuk mengacak-acak ramalan Jawa. Ingat, Ibu Megawati penganut kejawen, percaya tentang ramalan Jawa. Presiden Jokowi juga penganut kejawen, percaya kepada ramalan Jawa karena itu merupakan ramalan leluhur. Bapak Prabowo juga sebenarnya percaya ramalan Jawa. Pak Ganjar Pranowo juga percaya ramalan Jawa. Tapi Presiden Jokowi pada momen pemilu 2024 telah tampil bak anak dewa, mengacak-acak takdir bangsa Indonesia dan telah merubah ramalan Jawa yang biasanya sulit sekali untuk meleset. Tapi Presiden Jokowi telah mengubah itu. Sesi video berikutnya saya akan mengulas topik tersebut. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.